Oke. Sebelum Miss Nanin mulai pembelajaran hari ini, Miss-Miss-nya mau menyapa kalian dulu. Oke? Yuk, Mr. Tarmono mungkin mau menyapa murid-murid semuanya. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat belajar. Sehat semuanya ya. Oke, kita pagi hari ini akan mendengarkan renungan dulu yang akan disampaikan Miss Nanin biar menguatkan, memberkati kita semuanya. Ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Nah, sekarang Miss Deta juga mau menyapa. Miss Deta. Halo anak-anak 3A, nggak boleh nakal-nakal ya sekarang. Semuanya ya, semua 3A, 3B, 3C, tetap jaga kesehatan ya. Dan juga saat ini pelajaran pertama tematik sama Miss Nanin, tolong dengarkan, nggak boleh main sendiri, nggak boleh ngobrol sama temennya atau sama saudaranya. Harus fokus dulu sementara ya. Oke, sehat selalu. Bu Yus. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Bu Yus dan teman-teman semua ya. Halo, ingat ya, jaga kesehatan. Udah sarapan belum tadi? Ingat ya, cuci tangan, jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Kita akan siap. Udah siap belum untuk menerima pelajaran dari Miss Nanin? Harus siap ya. Oke, fokus, jangan kemana-mana. Fokus di depan kamera. Oke, thank you. Ya. Kalian bisa mendengar suaranya Miss Nanin. Kalau bisa dengar, tunjukkan jempol kalian. Bisa dengar? Oke, good. Oke, sekarang kita mulai fokus. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Miss Nanin akan ajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, dengarkan baik-baik. Bentar ya. Oke, firman Tuhan hari ini judulnya tak perlu malu. Ya, judulnya tak perlu malu. Kita ambil dari firman Tuhan di kitab Roma 8 ayat 18. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Siapa di sini yang disayang papa mamahnya? Angkat tangannya. Siapa yang disayang papa mamahnya? Nah, terus kemudian kalau kita disayang papa mama, biasanya kalau ada orang yang temen yang suka nyuruh-nyuruh kita seenaknya sendiri sama kita, papa mamahnya bolehin nggak? Bolehin nggak? Nggak bolehin kan? Nah, sama Tuhan pun juga nggak ingin kita menjadi budak buat Tuhan pun juga tidak menginginkan kita disuruh-suruh oleh orang lain, menjadi budak oleh orang lain, apalagi menjadi budaknya iblis. Jadi kita diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, itu Tuhan nggak mau, ya. Oke. Nah, sekarang ada cerita tentang Henry Cavendish. Henry Cavendish itu orang yang sangat pemalu. Jadi dia dulunya tuh malu kalau disuruh maju ke depan, malu. Dia sukanya diem aja di pojok kelas. Kalau disuruh nyanyi ke depan dia nggak mau, disuruh pimpin doa dia malu, apa-apa dia malu. Nah, saking malunya bahkan dia tidak bisa berhadapan kalau ada 2 orang teman di depannya. Dia tidak bisa berdiri, dia sudah ketakutan, gemeteran. Nah, itu namanya Henry Cavendish. Nah, kemudian ketika dia punya mbak atau punya pembantu di rumah, dia minta mereka itu cuma ngomongnya itu lewat catatan aja, nggak mau bertemu, ya kan? Nah, padahal Henry itu adalah seorang yang pintar dan juga kaya raya.
Biasanya kan kalau kebanyakan kita lihat, kalau orang kaya tuh suka sombong, suka pamer, iya aku punya mobil ini, punya rumah ini. Nah tapi Henry Cavendish ini orang kaya yang malu dan dia juga pintar sekali. Nah ada enggak di antara kalian yang pemalu? Siapa yang pemalu di sini? Oh malu, kalau disuruh nyanyi, enggak Miss malu gitu ya. Ya, nah, nggak boleh ya. Jadi tidak boleh. Tuhan katakan bahwa kita harus percaya diri selama kita melakukan hal-hal yang benar. Ya, jadi jangan pernah malu. Apalagi ketika kita melakukan kebaikan, kebenaran, tidak perlu malu. Kita harus tunjukkan, yes, I can, aku bisa. Tunjukkan. Yang bisa kalian lakukan, tunjukkan ya. Oke? Nah, jadi itu aja firman Tuhan. Jadi nanti kalau hari ini kan pembelajaran hari pertama kita lewat Zoom. Nanti ketika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung chat. Di chatnya itu bisa, kemudian kalian angkat tangan bisa, nanti Miss Nanin unmute. Tapi Miss Nanin minta tolong semuanya untuk mute dulu supaya temanmu yang lain tidak terganggu dengan suara yang berisik. Jadi hanya suara Miss Nanin saja yang bisa terdengar. Oke, setuju? Setuju? Ya, oke. Kita berdoa lagi ya. Mr. Tarmono, kita nyanyikan satu pujian dulu ya. Kita mau nyanyikan satu pujian dulu. Kita nyanyi sama-sama ya, oke? Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Kebaikan ini yang menyala di tengah kegelapannya. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Mari semuanya dalam sikap doa, kita mulai pelajaran hari ini. Biar Tuhan memimpin, menuntun, dan memberkati kita semuanya. Semuanya tutup mata, lipat tangan, supaya hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, Mr. Tarmono akan pimpin doa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi, menyertai kami semuanya, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk belajar melalui meeting Zoom ini, tapi kami yakin percaya Tuhan tetap hadir dimanapun saja kami berada, baik yang ada di sekolah, guru-guru di sekolah, juga anak-anak yang di rumah. Kami percaya Tuhan memberkati, melindungi, menjaga kami semuanya.
Bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima pengajaran pada hari ini, sehingga kami dapat belajar dengan baik, dengan tenang, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai pembelajaran pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi guru agung kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebelum mulai belajar, minum dulu yuk. Nih, Miss Nain juga udah siapin minum. Yuk minum dulu ya. Yuk minum yuk. Oke. Siapa yang belum mute? Ayo mute dulu. Mute dulu semuanya. Oke. Nah, Nanin akan Bukan mute. mute dulu. Ya. Oke. Miss Nanin akan oke. Ya. Oke. Siapa pernah waktu orang tuanya dulu nasihati. Ayo, Mas. Ayo semuanya di mute dulu. Oke, ya. Oke. Nah, kita belajar ini tema 1, subtema 1 di PBM 1. Hari ini kita sudah mulai belajar. Pelajaran pertama kita adalah tematik. Nah, di subtema pertama kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Miss Nanin mau tanya, kalian tahu nggak apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu enggak? Apa itu makhluk hidup? Oh, Nathan tahu. Ayo Nathan jawab. Nih Miss Nanin. Yuk Nathan, makhluk hidup itu apa Nathan? Apa Nathan? Nathan, apa itu makhluk hidup? Apa Nathan? Apa itu? Yang bertumbuh dan berkembang. Oh, katanya bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, sekarang Miss Nanin mau tanya sama Daniel. Daniel, contohnya makhluk hidup itu apa sih Daniel? Contohnya makhluk hidup apa Daniel? Kucing. Kucing. Oke, terima kasih Daniel, terima kasih Nathan. Sekarang Miss Nanin mau tanya sama Lovelita. Hai Lovelita. Ya, Lovelita, ayo contoh makhluk hidup yang lain Lovelita. Contohnya, coba sebutin Lovelita. Apa contohnya Lovelita? Contoh makhluk hidup yang lain apa? Ayo. Apa? Anjing. Anjing. Oke, kayaknya kalian semuanya sudah bisa deh. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, coba nih kita mau bermain konsentrasi. Nah, nanti Miss Nanin tunjuk. Nanti yang ditunjuk harus siap ya jawab pertanyaannya Miss Nanin. Oke. Sebutkan nama-nama binatang. Miss Nanin mau tanya sama Mas Ari. Ayo Mas Ari. Mas Ari. Burung. Oke, thank you Mas Ari. Kelly. Ya, yuk Kelly. Apa contoh binatang yang lain, Kelly? Kodok. Kodok, oke. Ini siapa? Dita ya? Galaxy A70 ini siapa ya? Miss Nanin belum hafal namanya. Siapa ini? Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Siapa ini? Siapa namanya? Ya, siapa? Namanya siapa?
Namanya masih main. Siap. Nah, Miss. ya, sebentar. Nah, ini siapa ini? Namanya siapa? Oh, Gani. Ayo Gani, sebutkan nama binatang Gani. Gani, ayo sebutkan nama binatang Gani. Gani. Apa Gani? Miss. Nah, ini dah. Reno. Yang lain yang belum Miss Nanin unmute, yang belum Miss Nanin mute, tolong nanti Miss Nanin tunjuk ya. Tolong di mute dulu, Nanti Miss Nanin akan tunjuk ya. Oke. Reno, apa Reno? Contoh nama binatang Reno. Ya, apa Reno? Apa? Reno suaranya nggak kedengeran Reno. Apa? Jerapah. Oh, jerapah. Oke, sekarang Axel Joe. Axel. Kura-kura. Oh, kura-kura. Good. Oke. Nah, ini siapa ya? Belum ada namanya dan Miss Nan belum hafal namanya. Heaven, please wait Heaven. Ayo di mute dulu Heaven, nanti Miss Nan akan tunjuk ya. Oke. Nah, ini siapa ya? Galaxy A10s. Miss Nan tidak hafal namanya. Siapa ini ya? Siapakah ini? Ya. Hai. Ayo, siapa namanya? Hai, namanya siapa? Ya. Kimberly. Hah? Siapa namanya? Oh, Kimberly. Sebutkan. Bentar ya. Miss di unmute dulu, nggak kedengeran Miss. Apa? Yang pokok yang pertama apa lagi? Burung kutilang. Miss. Ya tunggu kamu tunjukkan. Miss. Oke. Miss Nanin, iya Heaven tunggu dulu. Nanti akan Miss Nanin tunjuk ya. Kalau nanti Heaven panggil, Miss gitu nanti ini. Ya, oke. Miss Nanin mau tanya, coba sekarang Heaven sebutkan lagu yang menceritakan tentang binatang atau tumbuhan. Heaven. Apa Heaven? Jawab. Apa Heaven? Bunga. Bunga. Ya, judulnya apa? Lagunya judulnya apa? Burung kutilang. Oh, burung kutilang, menceritakan tentang burung ya. Burung itu salah satu makhluk hidup juga. Oke. Nah, itu
apa itu lagu itu salah satu lagu yang menceritakan tentang makhluk hidup. Pinter sekali kalian. Nah, sekarang nih lagu yang lain ada juga ya. Nah, kita akan belajar lagu yang lain. Apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Nih, kita akan menyanyikan lagu yang lagunya sederhana saja, pola irama sederhana. Jadi ada yang bunyinya pendek, ada yang bunyinya panjang. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, terus kita nanti akan belajar mana sih lagu yang bunyinya yang suku katanya pendek, mana yang dinyanyiin dengan panjang. Kemudian kita nanti akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi Miss Nanin mute semua supaya kalian bisa fokus, bisa mendengarkan penjelasannya Miss Nanin dengan baik. Nah, yuk kita belajar menyanyi lagu Cicak-cicak di dinding. Semuanya coba menyanyi dari rumah. Nggak usah di unmute, tapi kalian belajar menyanyi lagu cicak-cicak di dinding sendiri. Nah, contohnya Miss Nanin ya, nih ya. Cicak-cicak di dinding. Nah, kita ngucapinnya ding itu kan agak panjang. Kalau yang cicak, halo, tolong di mute. Nah, cicak itu kan pendek bunyinya. Cicak di dinding. Nah, ketika ding itu panjang. Diam merayap. Nah, yapnya juga panjang. Datang seekor nyamuk. Muknya panjang dulu. Hap, lalu ditangkap. Nah, itu kan bagian terakhirnya itu agak panjang. Itu namanya pola sederhana pada lagu. Jadi ada bunyi pendek, ada bunyi panjang. Misalnya kalau lagu yang disebutkan sama Heaven tadi, Burung Kutilang. Di pucuk pohon. Nah, kan bunyi pohon agak panjang. Cemara apa cempaka? Cempaka panjang. Nah, bunyinya juga panjang. Burung kutilang berbunyi panjang nyinya. Nah, itu penjelasan tentang belajar pola sederhana pada lagu. Jadi menyanyikan sebuah lagu itu ada yang dinyanyikan dengan bunyi pendek, ada yang bunyi panjang. Bayangkan kalau seandainya ada lagu yang iramanya tetap, iramanya sama. Bagaimana jadinya? Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari. Nah, enak enggak didengar lagunya? Enggak kan? Nah, makanya kalau menyanyikan lagu itu ada pola iramanya. Yang paling sederhana adalah ada yang bunyinya pendek, ada yang bunyinya panjang. Ngerti ya? Nah, next. Tuh kan kalau dinyanyiin dengan nada yang sama. Misalnya lagu Cicak-cicak di dinding tuh lagunya iramanya pendek semua. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Gak enak, bukan seperti menyanyi, tapi seperti orang yang hanya seperti orang yang berbicara biasa, bukan seperti lagu. Ya, Gani di mute dulu ya Gani ya, soalnya suaranya masuk. Oke. Next. Nah, ternyata kita belajar lagu tadi kalau bunyinya dinyanyikan pendek itu ada tandanya seperti ini. Jadi seperti square atau rectangle tapi pendek. Nah, tapi kalau bunyinya yang panjang itu
tandanya lebih panjang seperti rectangle. Rectangle yang jadi persegi panjang yang agak panjang ya. Kalian Ada yang coret-coret. Nah, jadi oke. Nah, kalian bisa lihat di itu di screen yang Miss Nanin share. Itu lagu Cicak-cicak di dinding. Itu yang cicak-cicak di dinding. Nah, bagian dingnya itu panjang, makanya itu ada tanda rectangle yang agak panjang. Tetapi yang cicak-cicak di dinding itu agak pendek. Sebentar, Miss Nanin mau minta tolong Miss Deta supaya bisa mute all participant. Ya, bentar ya. Ya, tolong all participant di mute dulu ya, soalnya suaranya masih terdengar. Nih, oh ada Gabriela. Gabriela mau tanya. Gabriela boleh unmute, kemudian tanya apa Gabriela? Oh Selin, sorry, Selin mau tanya apa Selin? Silahkan Selin. Nggak ada, Miss. Oh, kok Selin tadi kayaknya raise hand, nggak bertanya ya? Ada bertanya kah Selin? Oh tidak. Oke, kalau gitu Miss Nanin lanjutkan ke slides berikutnya. Nah, kemudian kita tarik kesimpulan bahwa lagu itu akan terdengar lebih indah kalau ada pola iramanya. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Tidak panjang terus atau tidak pendek terus. Tapi lagu yang baik itu ada pola irama pendek dan juga panjang. Nah, nanti di rumah kalian bernyanyi ya, boleh lagu apa saja boleh. Next, Miss Nanin akan ambil penilaian ketika kalian bernyanyi. Oke, siap ya? Nah, kemudian kita nanti juga akan belajar menuliskan pola mana yang dinyanyikan dengan pola pendek, mana yang dinyanyikan dengan bunyi pendek, mana yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Nanti di bawah syairnya itu dikasih tanda ya, supaya ketika kalian nyanyi, oh yang ini bunyinya pendek, oh yang ini bunyinya panjang, supaya tahu. Oke, siap? Nah, terus kemudian kalau di lagu Cicak-cicak di dinding tadi, Miss Nanin mau tanya, binatang apa yang ada pada lagu Cicak-cicak di dinding? Ayo siapa? Angkat tangan coba. Angkat tangan di situ. Daniel Mateo. Oke. Apa Daniel Mateo? Binatangnya? Nyamuk. Oke. Terima kasih. Di mute ya. Cia. Apa cia? Cicak. Oh, cicak. Oke, sekarang di mute lagi. Thank you, Cia. Betul sekali ya. Lagu yang ada di binatang yang ada di syair lagu Cicak-cicak di dinding tadi ada menceritakan tentang cicak dan nyamuk. Nah, Miss Nanin mau tanya tuh ke Bagus, cicaknya tadi ngapain aja sih yang dilakukan cicak dalam lagu tadi, Bagus? Ngapain aja dia? Cicaknya merayap. Oke. Terus sekarang Gracia, selain merayap cicaknya ngapain lagi? Gracia, coba di-unmute Gracia. Nah, cerita Gracia, cicaknya ngapain lagi? Cicaknya makan nyamuk. Betul sekali. Tadi dibilang merayap, kemudian makan makanannya cicak.
Nyamuk. Terima kasih Gracia. Hai Claire. Nah Claire, sekarang coba Claire ceritakan yang dilakukan nyamuk. Nyamuknya tadi ngapain Claire? Ayo Claire. Claire unmute dulu. Tadi nyamuknya datang ke cicak. Ya, datang ke cicak. Misalnya mau tanya, nyamuk kalau datang itu bagaimana caranya? Terbang. Oh, terbang. Good. Oke, terima kasih Claire. Mute lagi ya. Thank you. Nah, ternyata di syair lagu tadi ada binatang cicak dan nyamuk. Nah, kalau nyamuknya terbang, cicaknya merayap. Nah, itu menunjukkan bahwa binatang itu atau makhluk hidup itu ngapain dia? Coba Evan, Timothy Evan. Ayo jawab Timothy. Evan. Berarti binatangnya ngapain itu? Ada yang merayap, ada yang terbang, berarti binatangnya ngapain ya? Ayo Van. Unmute dulu Van. Timothy, yap. Ininya suaranya putus-putus. Oh ya, suaranya Miss Nanin putus-putus ya? Putus-putus? Oh, enggak, mungkin sinyal ya. Sudah tidur. Ayo, Evan tadi belum jawab ya? Kalau ada cicak merayap, nyamuknya terbang, berarti itu menunjukkan binatang itu ngapain? Makhluk hidup. Makhluk hidup itu ngapain? Kalau ada yang merayap, ada yang terbang, berarti ngapain makhluk hidupnya? Ngapain? Kano mungkin bisa, Kano bisa? Kano? Kalau cicaknya merayap, kemudian terus kemudian nyamuknya terbang, itu menunjukkan makhluk hidupnya ngapain tuh? Kano? Oh, ada Ciacia yang sudah angkat tangan. Ciacia, ayo jawab Ciacia. Unmute dulu, kemudian jawab Ciacia. Makhluk hidupnya ngapain? Bergerak. Terima kasih Ciacia. Di mute lagi ya. Oke. Miss Nanin mau tanya sama Gary. Gary, kalau cicaknya tadi datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berarti cirinya makhluk hidupnya ngapain tuh? Ngapain tuh? Hah? Kenapa, Miss? Kan tadi itu datang nyamuk, kemudian hap, kemudian ditangkap sama cicak. Berarti cirinya makhluk hidupnya ngapain tuh? Makan. Nah, dari lagu tadi kita sudah temukan ciri-ciri makhluk hidup. 2 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, yang kedua makan. Tapi ada lagi loh yang meskipun nggak kelihatan tapi selalu dilakukan oleh makhluk hidup itu. Kira-kira Sofia tahu enggak ciri-ciri makhluk hidup yang lain Sofia? Sofia, unmute dulu Sofia. Ya, kalau makhluk hidup itu harus apa? Harus makan, minum. Ada lagi? Makhluk hidup itu makan, minum. Terus apa lagi? Dirawat. Ya. Oke. Halo, yang lain tolong di-mute dulu ya.
si X itu di mute dong. Nah, tuh. Oke. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan lagu cicak-cicak di dinding tadi kita sudah menemukan 2. Yang pertama, dia bergerak, yang kedua, dia perlu makan. Tapi yang makhluk hidup lakukan dari dia baru lahir sampai sekarang itu adalah bernafas. Nah, siapa di sini yang tidak bernafas? Pasti semuanya bernafas, ya kan? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, tuh. Nih. Kemudian ciri-cirinya sudah kalian sebutkan. Nah, Miss Nanin punya video. Miss Deta, videonya diputar bisa ya? Oh, bisa. Miss Nanin akan putar video dulu ya. Oke? Kalian perhatikan baik-baik. Kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bentar ya. Gak kedengeran, Miss. Ya, Miss, nggak kedengeran, Miss. Oke. Gak kedengeran, Miss. Bentar ya, Miss Nanin ulangin dulu. Oh, enggak, bukan dari sini ya ngambilnya. Bentar. Udah Mbak pause itu. Udah Mbak pause tadi. Dari sini ngambilinnya Mbak. Oh iya, ini lupa. Bunga mawar, kelinci, burung, dan manusia semuanya bergerak, memerlukan makanan, bernafas, dan berkembang biak. Mengapa hal ini terjadi? Hal tersebut terjadi karena mereka adalah makhluk hidup. Mobil tidak bisa bergerak jika tidak diberi bensin dan dikemudikan. Demikian juga dengan sepeda dan becak. Jika tidak dikendarai manusia, tidak akan bergerak. Benda-benda itu tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, dan tidak bertambah banyak. Mengapa demikian? Karena mereka adalah makhluk tak hidup. Jadi, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, prosesnya tidak dapat diamati secara langsung, tetapi pernafasan. Bernafas adalah proses mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen atau O2 sangat diperlukan makhluk hidup untuk pembakaran makanan dalam tubuh dan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh, atau disebut juga oksidasi tubuh. Energi ini digunakan tubuh untuk bergerak dan melakukan aktivitas lainnya. Proses pernafasan makhluk hidup berbeda-beda, bergantung pada tempat hidup dan jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang hidup di darat memiliki sistem pernafasan yang berbeda dengan makhluk hidup yang hidup di air. Pernafasan burung berbeda dengan amfibi. Manusia dan hewan di darat umumnya bernafas dengan paru-paru. Oksigen diambil dari udara melalui hidung. Untuk makhluk hidup yang hidup di air seperti ikan bernafas dengan insang. Makhluk
hidup yang di air menggunakan oksigen yang terlarut dalam air untuk bernafas. Lalu, bagaimanakah dengan tumbuh-tumbuhan ini? Apakah mereka juga bernapas? Tumbuhan pun bernafas. Oksigen diambil oleh tumbuhan melalui stomata atau mulut daun dan lentisel berupa lubang pada batang tumbuhan. Alat pernapasan pada tumbuhan disebut stomata atau lentisel. Alat pernapasan pada hewan adalah paru-paru, insang, trakea, dan kulit. Burung memiliki alat bantu pernapasan seperti pundi-pundi udara. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan jelas tampak terlihat. Kamu dapat berjalan, berlari, ingin menggerakkan tangan. Begitu juga dengan hewan, dapat berlari. Sedangkan pada hewan seperti sayap, sirip, kaki, silia, sinar matahari, dan bunga matahari yang selalu menghadap ke matahari. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Vitamin dan mineral diperlukan tubuh kita untuk mengatur proses kegiatan tubuh. Vitamin dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran seperti wortel, sayur bayam, kangkung, jeruk, alpukat, apel, dan sebagainya. Fungsi makan pada makhluk hidup adalah: pertama, menimbulkan energi atau tenaga. Yang kedua, membangun tubuh atau pertumbuhan. Yang ketiga, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Bisa mengecil kembali. Bagaimana dengan pertumbuhan hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan seperti manusia, yaitu ukuran tubuhnya semakin besar. Pertumbuhan ini perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Misalnya, seorang anak usia 18 bulan dapat berjalan tanpa bantuan. Antara 2-3 tahun, anak telah dapat mengontrol keinginan kecil dan buang air besar. Pada usia 3 tahun, anak telah dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Usia 5 tahun ke atas telah berkembang kemampuan bicara, menulis, membaca. Cara makhluk hidup untuk berkembang biak dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, generatif. Contohnya ada karena di gurun sulit untuk di tempat tersebut, makhluk hidupnya memiliki bentuk dan karakteristik berbeda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti beruang kutub memiliki bulu yang lebat untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin. Oke, Miss Nani stop dulu karena tadi itu videonya Miss Nani ambil yang pokok-pokoknya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di video tadi kalian sudah dijelaskan
bahwa makhluk hidup itu punya ciri-ciri. Yang pertama, dia bernafas. Tumbuhan pun juga bernafas. Kalau kalian pengen membuktikan kalau tumbuhan itu bernafas, nanti misalnya kasih tugas, kalian kerjakan, kalian lakukan di rumah. Besok ketika kita Zoom meeting nanti kita bahas ya. Oke. Kemudian ciri yang kedua tadi adalah bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Jadi kalau manusia bergerak dengan cara berjalan, berlari, menggunakan kaki. Kemudian kalau katak itu melompat, kalau ikan berenang, kalau burung terbang. Nah, itu cara-cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Bahkan ternyata tumbuhan pun juga bergerak. Tumbuhan bergerak menuju ke arah sinar matahari. Jadi, halo, tolong Heaven di... Oke, ya. Jadi tumbuhan itu kalau kita tanam, contohnya bunga matahari itu, kalau seandainya kita tanam, nanti dia tumbuhnya itu mengarah ke datangnya sinar matahari. Dari mana dia dapat sinar matahari yang lebih banyak? Nah, disitulah dia nanti akan menghadap, ya. Oke, terus kemudian Miss Nanin akan lanjutkan materinya. Ya. Nah, kemudian nanti kan kalian sekarang belajar dari rumah, punya banyak waktu dengan orang tua. Nah, kalian nanti ngobrol sama papa mamanya, berdiskusi. Berdiskusi itu artinya berbicara, boleh bertanya, boleh memberikan pendapat, saling bertukar pikiran. Karena kalian di rumah nanti diskusinya sama mama papa ya, sama kakak juga boleh. Nanti yang bantu belajar sama siapa ya. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nanti coba diskusikan sama mereka ya. Nah, coba sekarang Miss Nanin mau mau ajak tebak-tebakan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh binatang, ya. Nanti ini kalau kudanya makan rumput, berarti ciri-cirinya apa dia? Makhluk hidupnya sedang apa dia? Coba siapa ya? Miss Nanin mau ini mau bentar, Miss Nanin mau minta tolong Miss Cita. Miss, bolehkah minta tolong sebentar, Miss? Ya. Bentar ya, Miss Nanin mau. Nah, Miss Nanin mau minta siapa yang belum ya? Chloe ya. Chloe, ayo kalau kudanya makan rumput, berarti ciri-cirinya makhluk hidupnya apa yang ditunjukkan oleh kuda itu? Kudanya ngapain? Kudanya, betul, kudanya perlu makan. Ya. Sekarang, ya, Chloe, Miss Nanin mute, ganti Ara. Ara, kalau ikan berenang berarti apa ciri-ciri makhluk hidup apa yang ditunjukkan oleh ikan? Di unmute. Ara, di unmute dulu. Nah, ayo Ara. Kalau ikannya berenang, berarti ciri-cirinya yang ditunjukkan oleh ikan berenang itu apa? Berenang.
Lagi berenang. Makhluk hidupnya ngapain? Bergerak. Ya, oke. Sekarang Miss Nanin. Oke, Miss Nanin mau panggil. Siapa yang belum ya? Tristan. Kalau Tristan kan punya tuh adik ya. Siapa yang adiknya Tristan yang kecil tuh? Shalom ya. Nah, itu kan dulu bayi, baby, terus sekarang jadi tambah besar. Berarti ciri-cirinya yang ditunjukkan oleh makhluk hidup apa? Tristan. Berkembang biak. Adiknya Tristan tuh dulu kan masih baby, terus sekarang udah bisa jalan tuh, bisa sudah tambah besar. Berarti ciri-cirinya yang ditunjukkan itu apa? Berkembang biak. Yang lain ada? Berkembang biak. Ada yang lain selain berkembang biak? Oh, coba Miss Nanin mau tanya sama Tristan, berkembang biak itu juga ciri-cirinya makhluk hidup. Tapi ada lagi yang ditunjukkan. Bentar, Miss Nanin tanya Daniel Mateo. Apa? Kalau dulunya dia bayi, sekarang jadi tambah besar. Berarti ciri-ciri apa yang ditunjukkan? Bertumbuh. Jadi makhluk hidup itu dulunya kecil, terus sekarang jadi tambah besar. Itu namanya bertumbuh. Nah, sekarang Miss Nanin mau kembali ke Tristan. Tristan, apa ya? Apa artinya berkembang biak, Tristan? Tahu enggak? Bertumbuh. Beda. Berkembang biak sama bertumbuh itu beda ya, Nak? Oh iya, benar. Kalau berkembang biak itu gimana? Iya. Jadi berkembang biak itu dia punya anak dan bertambah banyak. Ya. Oke. Nah, kayaknya itu deh. Nanti diskusi lagi sama orang tuanya ya semuanya. Hari ini aku belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga tentang pola irama sederhana pada lagu. Nah, kita mau masuk break. Coba Miss Nanin ini dulu. Bentar ya. Oke. Sekarang nah, oke, kayaknya itu untuk sesi pertama kita. Miss Nanin punya tugas nih buat kalian. Tugasnya yang dilakukan di rumah boleh dilakukan nanti ya setelah jam 12. Nah, kalian punya tanaman enggak di rumah? Punya enggak? Nah, kalau punya tanaman, coba nanti diikat bagian ujungnya, ditutup sama plastik, kemudian diikat pakai karet. Nah, coba nanti lakukan seperti itu. Ya, nanti lakukan itu. Oke, nanti di sesi kedua, setelah ini ada belajar agama sama Mr. Tarmono, nanti lanjut lagi, Miss Nanin akan jelaskan. Nah, tapi kita break dulu 15 menit. Kalian boleh leave, boleh ke toilet, boleh minum dulu, atau boleh cemal-cemil dulu. Oke? Nah, ya, nanti pukul 9.15, 15 menit lagi kalian join lagi. Kita mau belajar sama Mr. Tarmono. Kalaupun kalian 5 menit sebelumnya, 9 lebih 10 masuk, it's okay. Kalian kalian bisa masuk lebih awal untuk prepare. Oke? Oke, that's for the first session. Iya, siapa yang panggil-panggil Miss Nanin ya? Sebelum jam 12 pokoknya ya, Miss. Sudah jam 12.